Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang ditandai dengan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW, diketahui bahwa sepanjang tahun 2020, sebanyak 1.218 perkara korupsi disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.298 orang. Sebanyak 330 perangkat desa mendominasi terdakwa perkara korupsi sepanjang 2020. Pada posisi kedua berasal dari lingkup aparatur sipil negara atau ASN sebanyak 321 terdakwa. Kemudian disusul pihak swasta berjumlah 286 terdakwa. Sementara latar belakang terdakwa lainnya berada di bawah angka 50, ada BUMN atau BUMD, perbankan, sektor pendidikan, kementerian, dan legislatif. Berkaca dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2020, ditaksir kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah. Angka ini terbilang cukup besar. Bisa dibayangkan beberapa potensi realokasi dana yang dikorupsi ini untuk membangun berbagai sektor. Dengan dana 56,7 triliun rupiah, coba bayangkan berapa banyak gedung sekolah dasar baru yang bisa dibangun. Berapa banyak anak terlantar yang bisa disekolahkan sampai mengenyam pendidikan bangku SMA. Berapa banyak kepala keluarga yang bisa diberi modal untuk berwirausaha? Berapa banyak sumur resapan yang bisa dibangun agar terhindar dari banjir? Sudah rahasia umum bahwa tindakan korupsi ini berdampak buruk pada kelangsungan suatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan tindakan pencegahan atau preventif dalam rangka membendung generasi muda dari perilaku koruptif. Tindakan kecil seperti kampanye dan sosialisasi terkait bahaya korupsi harus terus digalakkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Pun demikian ketika nantinya kita, generasi muda ini menggantikan generasi sekarang, prinsip tersebut masih tertanam dengan kokoh dalam diri. Layaknya puisi karangan Bapak Firly Bahuri yang berjudul Hidup Bermakna, Bermain Dengan Cinta, patut menjadi pengingat bagi diri sendiri untuk melawan korupsi. Ketika nafsu dibakar dengan niat memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan korupsi terus bersemi di seluruh negeri. Karenanya perlu kecintaan kita kepada bangsa ini. Tentu kita bertanya, mengapa kita harus mendahulukan cinta? Keakraban sesama anak bangsa. Agar kita terbiasa mengenali rintihan tak terucap, teriakan tak bersuara, dan ratapan tak berair mata.